Baik, kembali kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kenapa kita di dalam konsep pertanian kita selalu memberikan air di dalamnya. Air ini sebenarnya mulai dari kalau skala kecil kita mungkin bisa cover dari rumah tangga. Dan air ini muncul di kawasan minimal di 1000 meter, karena apa? Itu wajib di sana, karena kebutuhan air sangat banyak. Nah, tetapi seandainya lahannya Bapak Ibu seandainya jumlah kecil, kalau memang betul-betul tidak ada air, harus buat kolam, itu wajib hukumnya. Jadi rumus kolam itu adalah 1/3 dari lahan. Hitungannya begini Bapak Ibu, seandainya luasnya tanahnya Bapak Ibu yang dipakai untuk sayur adalah 500 meter, kebutuhan air itu musim kemarau di Indonesia berapa bulan Bapak Ibu? 500 kali 6 kali 30 hari. Ketemu berapa liter? 3000, betul ya? Kali 30 berapa? 90 meter kubik. Kita kan tidak mungkin pelihara ikan terus airnya bersih sama sekali. Betul ya? Separuh kan masih tetap harus ada. Karena itu kita sediakan di sini paling tidak ada 200 kubik. Yang 100 kubik kan untuk asola. Bisa dimengerti, karena itu komposisi untuk kolam adalah 1/3 dari lahan. Jadi seandainya lahannya Bapak Ibu lebih luas, berarti kolamnya lebih luas. Seandainya lahannya lebih kecil, berarti kolamnya lebih kecil. Tapi ingat baik-baik, ini adalah sistem. Ini adalah sistem. Ada orang seringkali Bapak Ibu sekarang ini mereka menggunakan konsep pakai sumur dalam. Jadi mereka tanam padi buat sumur bor, sumur dalam, pakai pompa submersible seperti itu. Kelihatannya bagus, tapi tidak bagus. Kenapa kok saya katakan tidak bagus? Air dari sumur warnanya apa? Jernih, betul ya? Di dalam air jernih tidak ada apa-apa, nothing. Tetapi ketika ini, wujud kolam ini Bapak Ibu, kolam ini sebenarnya salah satu wujud dari tanggung jawab. Banyak orang seringkali berkata begini, saya tidak punya air, betul atau tidak? Tanah saya tandus, tanah saya kering, kenapa? Karena saya tidak punya air. Pertanyaannya satu, hujannya memang di tanah itu tidak ada. Waktu hujan ada tidak di tanah itu? Kan tidak ada tanah yang tidak kena hujan kan, kecuali dalam rumah ya. Nah, semua tanah kan kebagian hujan kan, hujannya sama atau tidak? Kalau pas hujan tanah yang tidak ada air tadi banjir, tidak banyak airnya tidak kira-kira? Banyak. Salah kita sendiri ketika rezekinya datang kita tidak tampung. Jadi kita buat kolam itu sebagai apa? Wujud tanggung jawab. Jangan mulai besar. Kalau mulai besar ngeri buat kolamnya. Kalau punya tanah sampai 10 hektar gitu berarti kolamnya berapa hektar? 3. Buat kolam 3 hektar ngeri atau enggak Bapak Ibu? Ngeri. Nah, tetapi ketika kita sudah mulai membuat bertahap, step by step kita lakukan, ini akan menjadi gaya hidup. Ciri khas, ketika Bapak Ibu nanti sudah punya gaya hidup seperti ini, ada air loh yang setiap hari kita buang. Betul atau tidak? Air apa? Air kamar mandi. Nanti akhirnya Bapak Ibu akan berpikir ini air kamar mandi daripada tidak berguna, Bapak Ibu alirkan ke semuanya. Supaya apa? Bisa menjaga kelembapan dari lingkungan kita. Itu adalah konsep dari apa yang ada. Kemudian yang kedua, kolamnya modelnya apa Pak? Kolamnya kalau tanahnya liat, tanahnya seandainya tanahnya liat, berarti Bapak Ibu tidak perlu pakai plastik. Tetapi kalau tanahnya tanah porus itu kena air habis, maka butuh plastik. Begitu. Nah, tapi percayalah Bapak Ibu, plastik itu hanya setahun 2 tahun. Setelah itu plastiknya akan bocor. Nah, ketika plastiknya sudah mulai bocor, nanti tanah itu akan tambah lama dia akan nyimpen air lebih banyak.
Kalau seandainya topologinya, tanahnya seperti ini, miring, berarti kolam di mana Bapak Ibu? Diusahakan di sini. Di sini ini dilubangi begini akhirnya terbentuklah kolam. Nah, kolam ini tujuannya apa? Untuk nampung air hujan. Ini untuk daerah yang tidak ada air. Tetapi kalau daerahnya banjir, seandainya Bapak Ibu punya tanah yang selalu banjir tiap tahun. Kemarin ada yang cerita kan, baru tanam pepaya, habis gitu kebanjiran. Kalau sudah kebanjiran ya jangan ditanami pepaya. Buat kolam saja, tanahnya banjir kok, betul ya? Jadi kalau tanah yang di dataran tinggi, di dataran tandus itu kolam di atas, tapi untuk tempat yang banjir kan di bawah biasanya. Ini digali, kemudian ditinggikan yang tanggulnya tadi. Jadi kolamnya tambah dalam. Tetapi yang ditanggul inilah yang ditanami. Supaya apa? Tidak kebanjiran. Nah, banyak orang selalu berpikir, loh Pak, kalau tanah saya semua air bagaimana? Saya minta tolong. Jangan berpikir lihat rumput tetangga. Lihat apa yang kita punya. Paham maksud saya ya? Kemarin saya ada yang protes gitu. Kemarin saya bahas tentang asola di YouTube Bapak Ibu ya. Kan Pak Bambang tanya ke saya, Pak, kalau seandainya 1 hektar kita tanami dengan asola semua bagaimana? Ya boleh saja. Asalkan bisa jual. Kemana kita bisa jual? Kira-kira Bapak Ibu? Untuk pakan ayam, pakan bebek, pakan ikan, betul kan? Nah kadang-kadang, minta maaf, ada orang bisa pelihara ayam tapi tidak bisa punya pakan. Ada orang pelihara itik tidak bisa punya pakan. Dari sana penting kita buat asola. Nah asola ini Bapak Ibu wajib. Asola itu seberapa banyak adalah 1/3 dari kolam. Ini rumusnya. Jadi kalau saya punya kolam 100 meter, berarti saya harus korbankan 30 meter untuk pakan. Seandainya kolam saya 1 hektar, berarti saya harus sediakan 3000 meter untuk pakan. Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai beternak kalau tidak ada pakan. Biaya terbesar produksi itu adalah pakan, 70%. Lah, kalau pakan bisa gratis, berarti ternak kita mahal atau murah? Murah. Di nanti Bapak Ibu, di konsep pertanian maju, semua itu akan perang di harga murah habis ini. Habis ini begini, ini saya ramalkan. Perusahaan maju akan buat harga semurah mungkin. Petani kan minta harga setinggi mungkin, betul kan? Ini kan bertolak belakang. Nah, tapi kita juga ketika ini perusahaan maju membuat harga murah, kita juga membuat harga semurah mungkin. Begini. Nah, ketika dia sampai di level-level tertentu seperti ini, perusahaan maju pasti gelondong semua Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Teknologi dengan gratis enak, murah mana? Murah yang gratis. Berbahagialah kita orang Indonesia. Konsep gratis ini hanya bisa dikerjakan untuk orang-orang yang ada di desa. Paham maksud saya di sini? Sekarang kan semua harga seolah-olah bisa murah semua, betul kan? Jagung murah sedikit, petani sudah teriak. Pupuk tidak ada, petani teriak. Beras mahal sedikit, di demo turun lagi, petani teriak lagi. Dan percayalah, Bapak Ibu harus kuat seandainya harga standar itu di sini, Bapak Ibu harus kuat di bawahnya. Supaya apa? Ketika semua nanti mati, Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Betul atau betul? Karena itu konsep yang saya ajarkan berperang dengan tanpa modal atau biaya sekecil mungkin. Saya kasih contoh. Seandainya Bapak Ibu pernah punya, siapa yang pernah pelihara ikan di sini ada? Lele atau nila atau gurami ada Pak? Pernah ya? Apa Pak? Lele, baik. Pelihara lele 10.000.
Ketika lele sudah umur 3 bulan Pak, kan sudah waktunya panen. Pakan paling tinggi atau enggak? Kebutuhan tinggi kan, pakannya tiap hari kan. Terus harganya pas murah Pak. Apa yang Bapak lakukan? Tahan atau jual? Sudah tahu rugi kok Pak. Nah, kenapa pakan terutama ikan kita harus bisa gratis Bapak Ibu? Ini permainan. Pada waktu petani di injury time, waktu panen, harga pasti biasanya murah. Ditahan, itu modal per hari ngeri. Punya kolam ikan 10.000 berarti 10.000 dibagi 20 berarti 500 kilo, 500 kilo kali 2,5 berarti setiap hari kan sudah pakan hampir 100 kilo Pak. Pakan 100 kilo itu berarti modal 700.000. Nggak punya uang 700.000 satu minggu, ya lepas berapapun harganya, betul atau tidak? Daripada ikannya mati. Nah, tetapi kalau pakan kita adalah pakan gratis, mau harga berapapun siapa yang pegang? Kita. Pasti nanti bakul ada lagi alasannya Pak. Oh, enggak enak rasa dagingnya. Karena tidak makan pelet. Ini konyol sekali Bapak Ibu. Pelet itu loh tahun berapa? Dan percayalah, ikan organik jauh lebih enak daripada yang tidak organik. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai di level 1.005, asola sudah ada, buat pakan sudah ada, buat pupuk sudah bisa, maka Bapak Ibu baru disebut sebagai petani yang mandiri. Mandiri tanda kutip ya, masih untuk keluarga, untuk hidup sendiri. Itu kan cuman belum memberi dampak ke yang lain-lain. Dampaknya hanya untuk keluarga sendiri cukup. Nah, sekarang cita-citanya satu. Saya datang ini ke Pak Kemin jadi miliarder. Betul kan? Kepengen jadi sukses. Tapi menurut Bapak Ibu sampai di level 1.005 sudah ngeh atau belum? Enggak apa-apa. Tadi saya soalnya dikomplain, saya enggak ngerti Pak gitu. Tapi tenang, saya akan jelaskan pelan-pelan nanti bertahap. Tapi konsepnya dulu sudah paham enggak sampai 1.005? Ada penghasilan harian, ada kolam, supaya bisa hidup untuk sendiri. Sekarang saya akan bahas ternaknya. Pertanian Bapak Ibu hanya cukup untuk hidup. Saya ulangi, sektor pertanian hanya cukup untuk hidup layak. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang berhasil, mau menjadi miliarder, mau menjadi orang yang kaya, Bapak Ibu harus bermain investasi. Investasi itu apa? Begini, saya tunjukkan. Kalau pertanian, Bapak Ibu dijadikan investasi tidak bisa. Karena pertanian terlalu fluktuatif. Tapi yang kedua, ketika pasar sudah dipegang, itu baru kita bisa main permanen. Tetapi ada tetapinya lagi, pasarnya terbatas karena semua orang mampu mengerjakannya. Tetapi kalau yang diinvestasi berbeda. Apa sih yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah kita menaruh modal Bapak Ibu di satu tempat dan modalnya bisa tumbuh. Itulah investasi. Sekarang saya bertanya, pelihara kambing itu investasi atau kerja? Selama ini? Kerja. Jadi boleh enggak berarti kaya dari kambing kalau begitu? Sulit. Karena bukan investasi. Kalau kerja itu hitungannya untung dan rugi, betul atau tidak? Tapi kalau investasi, hitungannya hanya untung, berkembang. Saya tunjukkan lagi, jagung dengan jati, mana yang investasi? Jati. Jagung itu kerja. Kalau jati semakin lama semakin mahal. Investasi itu kita taruh di situ semakin lama semakin mahal. Nah, merubah dari bisnis menjadi investasi itu penting ilmu. Contoh, bapaknya punya kambing berapa Pak? 19 Pak ya. Boleh saya bulatkan 20 Pak ya? Biar enak ngitungnya, kalau 19 itu susah gitu.
20 gitu aja. Nah, ini jangan bosan, di YouTube berkali-kali saya sudah paparkan. 20 ekor kambing, setiap hari pakannya kambing 4 kilo rata-rata. Kalau kambing yang standar. Berarti setiap hari butuh pakan berapa kilo? 80 kilo. Selama ini yang diterapkan orang adalah pakai bank pakan. Bank pakan itu bisa odot, bisa pakcong, bisa rumput gajah, bisa kleriside, bisa macam-macam, bisa indigo vera dan sebagainya. Tetapi kalaupun kita punya bank pakan ini untuk ngambilnya kita perlu tenaga, betul atau tidak? Bank pakan itu cuma cadangan makanan saja. Pertanyaan kedua, apakah bank pakan ini menghasilkan? Tidak menghasilkan ya. Jadi bank pakan di sini kan tidak menghasilkan rupiah, profit. Sekarang Bapak Ibu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana gara-gara saya punya kambing, saya bekerja dan ada income. Nah, ini saya tunjukkan cara menghitungnya. Jadi kalau 80 kilo per hari jagung, itu perlu berapa batang kira-kira? Kali 4, betul ya? 1 kilo 4 batang, betul ya? Berarti butuh berapa? 320. Tahu 320 dari mana? 1 kilo pakan itu 4 batang jagung. Jadi kalau saya butuh 80 kilo, saya butuh tanam 320. 320 ini belum tentu hidup semua, betul atau tidak? Anggap kita tanamnya 400 batang. Nah, yang kita tanam adalah jagung manis. Supaya apa Bapak Ibu? Sejelek-jeleknya kita tetap masih punya 320 batang. Sekarang lahan yang kita butuhkan. Setiap hari saya tanam 400, umurnya jagung berapa hari Bapak Ibu untuk jagung manis? Anggaplah 80 Pak, 83, 85, 80 hari sudah bisa dipanen. 80 kali 400 batang, berarti ada tanaman berapa? 32.000. 1 meter persegi isi 10. Berarti butuh berapa luas? Saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu pelihara kambing 20 harus punya lahan 3.200. Ada orang komplain juga, kalau saya tidak punya lahan bagaimana? Ya nyewa. Betul ya? Nyewa. Terus besok kalau sudah pinter sekali buat kemitraan, kerjasama. Nah, nyewa 3.200 atau sepertiga hektar, kita sudah punya 20 ekor kambing, kita punya jagung manis per hari 320. Seandainya satu jagung itu kali 1.000, berarti pendapatan kita 320.000. 1 bulan ketemu berapa Bapak Ibu? Anggaplah 9 juta. Sekarang saya mau tanya, kambing 20 ini penghasilan berapa per bulan? Belum tentu kan? Beranak belum tentu hidup, gemuk belum tentu gemuk. Tetapi kalau begini yang lebih pasti mana? Jual jagung atau jual kambing? Jual jagung. Berarti yang bisnisnya mana kalau begini? Bisnisnya jagung, investasinya apa? Kambing. Investasinya di kambing. Kenapa kok investasi? Dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Fungsinya kambing di sini sebagai apa Bapak Ibu? Pabrik pupuk. Untuk apa? Untuk jagung. Nah, kalau sudah begini enak enggak kira-kira? Bahagia. Jadi cara berpikirnya silahkan berpikir, Pak, tanah saya bisa dibuat untuk tanam jagung. Ya tanam jagung. Yang membuat petani itu rugi Bapak Ibu tanam jagung 1 hektar. Jagung manis 1 hektar.
Ketika sudah panen jagung manis 1 hektar, dijual mahal atau murah kira-kira? Murah, tergantung yang beli. Tetapi kalau Bapak Ibu punya jagung yang setiap hari, berarti Bapak Ibu yang bisa menentukan siapa yang beli. Karena setiap hari panen. Betul atau tidak di sini? Nah, terus yang kedua jagung. Kambing. Kambing itu Bapak Ibu, kalau mau selamat, pelihara kambing itu kelihatannya gampang, tapi sulit, betul ya? Tapi percayalah, terakhir juga gampang kalau sudah tersistem. Yang membuat sulit itu pelihara kambing itu begini loh. Pakannya ndak ada kambingnya, terus habis itu pakannya bingung nyarinya. Saya jamin kambingnya mati. Banyak orang kadang-kadang investasi kambing bangun kandang aja habis ratusan juta. Sama kambingnya sudah hampir habislah 200-300 juta. Setelah itu mereka berpikir, oh gampang, rumput kan banyak. Tidak tahu kalau rumput itu punyanya orang semua. Di daerah itu rumput itu dipatok Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Kambingnya makan daun tua kadang-kadang, daun muda paling sering. Sudah kena makan daun muda Bapak Ibu, saya jamin 100%, mencret. Kalau sudah mencret, kembung, kalau kembung mati, sudah selesai. Tetapi kalau makannya jagung, jagungnya umurnya stabil, 80 hari terus. Kembung atau tidak kira-kira kambing? Tidak. Mencret atau tidak? Tidak. Kalau Bapak Ibu peternak yang asli, ternak itu paling gemuk kapan? Pada waktu musim kemarau. Kenapa kok pada waktu musim kemarau ternak itu pasti gemuk? Dan rumputnya tidak terlalu bagus. Karena rumputnya tua, stabil tua. Sehingga apa? Jadi daging. Kalau rumputnya muda, pasti mencret. Lah rumput gajah seandainya, harusnya panen rata-rata usia 45 sampai 60 hari. Gara-gara kita lihat, oh batangnya sudah besar. Betul atau tidak? Tanamannya sudah tinggi, dipanen kan? Padahal masih muda. Ketika gula tinggi, pasti diare. Nah kalau jagung ini kenapa saya pilih Bapak Ibu? Umurnya Bapak Ibu tidak bisa panen sembarangan loh. Coba dipanen 60 hari. Kan tidak ada jagungnya. Bisa ngerti di sini kira-kira? Saya minta tolong. Ini adalah basic awal. Bukan berapa banyak kambing Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus membuat berimbang antara kambing dengan lahan. Inilah yang kita sebut dengan pertanian modern. Pertanian modern itu konsepnya cuma 2, efektif dan efisien. Ditambah dengan organik, teratur dan seimbang. Kalau begini seimbang atau enggak Bapak Ibu? Yang kerja bahagia atau enggak kalau begini? Bahagia. Bapak Ibu bingung enggak kalau begini? Enggak bingung. Seandainya kalau pas hari raya, pas hari libur, pas hari-hari besar Bapak Ibu, ini sudah tersistem. Ini sudah terpola. Nah karena itu ketika Bapak Ibu sudah bisa berhitung lagi, berhitungnya di sini, seandainya ini bulan depan ini banyak permintaan tinggi jagungnya, ya tanamnya lebih banyak. Kalau tanamnya lebih banyak berarti diolah jadi silase. Jadi cara ini Bapak Ibu peternakan bisa zero cost. Kalau begini mengharapkan untung kambingnya atau enggak kira-kira? Enggak. Cek. Kambing di sini hanya hidup terserah, mati terserah. Yang penting makan. Yang penting 2 tugasnya, bisa buang kotoran dan kencing. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Yang membuat kambing tidak bisa besar itu salah satunya karena kita memberikan beban yang terlalu besar kepada dirinya. Baru dipelihara sudah dihitung untungnya. Kalau sudah dihitung untungnya kayak gitu, kira-kira kambingnya takut besar. Dia terbeban hidupnya. Apalagi pakai kredit. Mudah atau susah kira-kira?
Udah. Loh Pak, kalau jadi besar sekali gimana? Ada teorinya juga. Kalau dipelihara kambing, bukan berapa besar yang Bapak Ibu mau, tapi berapa Bapak Ibu kuat untuk menahannya. Jadi buat sistem. Seandainya Bapak Ibu mau berkonsep bagi hasil dengan orang. 1:1, seandainya breeding ya, beranak gitu. 1 induk, anaknya 2, 1 dang. Yang rawat 1, yang punya 1. Tapi lahannya Bapak Ibu sediakan. Bapak Ibu untung bukan dari kambing, tapi untung dari jagung. Yang rawat untung dari kambing, Bapak Ibu bonus 1 ekor kambing. Itu investasi. Sehingga apa? Seandainya Bapak Ibu punya nih konsepnya. Siapa yang punya anak SMP atau SMA di sini? SMP atau SMA Pak? SMA. Siapa yang kepingin anaknya kuliah tapi sudah punya gaji di atas 5 juta? Kepingin Pak ya? Besok sampai rumah anaknya belikan kambing Pak. Iya. Tujuannya begini Bapak Ibu. Banyak orang selalu menyepelekan cuman pelihara kambing. Bukan itu masalahnya. Kambing itu adalah mesin uang yang mujarab. Pelipat gandaan yang mujarab. Mulai dari zamannya nabi-nabi dulu, kambing itu dipakai untuk membuat jadi pemimpin Bapak Ibu. Sebelum mereka terjun ke tugasnya, para nabi ini, salah satu bidang yang harus mereka lalui adalah jadi tukang angon, penggembala kambing. Kita pun sama. Kita pun sebelum bisa jadi mimpin orang, tolong mimpin kambing dan ayam dulu. Karena apa? Di situ ilmunya banyak sekali. Kelihatannya sepele, ilmunya banyak sekali itu. Sangat banyak. Saya ditertawakan orang gara-gara 10 ekor ayam menjadi miliarder. Tapi belum ada orang yang menertawakan saya 1 ekor kambing menjadi miliarder. Bapak Ibu sudah dengar kan YouTube yang 1 ekor kambing jadi miliarder kan? Sudah kan? Konsepnya sederhana. Sebulan pertama saya punya 1 ekor. Dan ini yang kita jalankan 2 bisnis Bapak Ibu. Menjadi trading, menjadi pedagang, dan menjadi betul-betul sebagai bos, pemimpin. Kalau enggak punya jiwa kepemimpinan, putus tengah jalan. Tapi kalau Bapak Ibu punya hubungan relationship yang bagus, sebagai marketing yang bagus, kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa memanage orang dengan bagus, Bapak Ibu bisa menjadi ceritanya zaman nabi-nabi, bisa kayak Nabi Sulaiman. Zaman itu orang kaya itu dihitung cuma dari berapa jumlah kambingnya. Hari ini kan dihitung jumlah uangnya kan. Nah, sebentar lagi kambing akan jauh lebih berharga. Syaratnya cuma 1, menguasai teorinya. Saya tunjukkan rahasianya. Ini belum pernah saya ajarkan teori dasarnya Bapak Ibu. Pelihara 1 ekor kambing mudah atau susah? Paling susah pelihara 1 ekor kambing. Teriak terus. Karena dia tidak punya teman. Ketika 1 ekor, kita belajar sabar. Tetap belajar nomor 1 itu sabar. Ya, karena apa? Dia kepengen ditemani terus. Iya, percayalah. Kepengen ditemani, kepengen diperhatikan. Kalau Bapak Ibu pergi, diikuti. Nah ini, sampai Bapak Ibu bisa membuat kambing itu sayang sama Bapak Ibu. Itu goal utamanya adalah belajar basic. Terus yang kedua, dari belajar basic ini kita belajar relationship, hubungan. Konsep kita memelihara 1 ekor kambing 6 bulan. Banyak orang komplain di YouTube, saya beli harga 900.000 Pak. Setelah saya pelihara 6 bulan tidak bisa jadi 2, ya tidak bisa, harganya belinya aja 900. Belinya harus di harga 500 Bapak Ibu sampai 700. Loh Pak itu kecil ya, memang cari untung itu yang kecil. Jangan besar-besar dulu. Pernah tahu saat kambing ya Bapak Ibu ya? Kalau kambing Pak minta maaf harga 1,5 juta itu kecil atau besar? Ya sedang ya. Tapi satean mau atau tidak? Mau, sudah. Goalnya jual ke satean. Jadi goalnya adalah Bapak Ibu beli yang harga 500 sampai 700 dijual di harga 1 juta sampai 1,5 juta. Sudah ini aja goalnya. Jadi kalau bisa beli itu 1 ekor yang murah.
Kalau Bapak Ibu lebih pintar lagi, beli yang masih 2 bulan, 3 bulan. 6 bulan itu sudah pasti jadi 2 yang 2 bulanan lagi. Yang penting di sini ada ekornya. Karena kita ngitungnya berapa ekor. Nah, jadi harus ada ekornya. Kalau tidak ada ekornya tidak bisa dihitung. Nah, goalnya 1 menjadi 2. Ini aja goalnya. Yang goal utamanya ekor. Target kita belajar untuk ternak kambing. Berapa buku yang Bapak Ibu baca, berapa kali YouTube Bapak Ibu dengarkan saya ngajar kambing. Percayalah, ilmunya tidak ada di situ. Ilmunya itu baru ada kalau Bapak Ibu sudah pelihara kambing. Baru tahu ilmunya ngasih makan kambing seperti apa. Kalau di pelatihan begini, gampang semuanya. Karena cuma cerita. Tetapi ketika setiap hari, itu baru tahu siapa Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan menilai dirinya, saya layak atau tidak jadi miliarder. Seorang yang menjadi miliarder itu kira-kira pejuang atau bukan Bapak Ibu? Bekerja keras atau tidak Bapak Ibu? Nanti pelihara kambing ini pasti butuh banyak air mata. Berdarah-darah. Siapa yang kuat, siapa yang tangguh, dia yang menang. Kenapa kok saya katakan itu penting sekali? Percayalah, ke depan Bapak Ibu, orang peternak tambah banyak atau tambah sedikit? Ayo, ke depan orang peternak tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak ya? Sedikit. Kalau mereka tidak tahu caranya, tenang Bapak Ibu, peserta pelatihan saya tidak banyak. Hari ini orang senang pelihara kambing yang mahal atau yang murah? Semua kalau disuruh milih pelihara kambing gembel atau kambing yang mahal? Gembel itu mahal atau murah? Murah. Orang-orang Bapak Ibu senangnya biasanya beli kambing itu yang mahal. Minimal ekor gemuk, Texel, Meruno gitu kan. Nah terus habis gitu pernah enggak mereka jual kesatean? Semua orientasinya kemana? Korban. Nah, kalau semua bisnisnya pelihara ternak ngarahnya ke korban, hancur enggak harganya pas korban? Hancur. Ada pangsa pasar yang tidak mau dilirik orang. Jualan jualan kambing ke tukang sate. Lebih besar mana kebutuhan korban sama sate? Ini hebatnya orang Indonesia. Yang dilirik untung besar yang belum pasti, yang sudah pasti diabaikan. Betul atau betul? Betul. Saya minta tolong, liriklah yang pasti saja. Dan percayalah, tidak ada peternak yang mau melayani tukang sate kok. Karena tidak bergengsi. Karena tidak ada judi di dalamnya. Benar, orang senang pelihara sapi, berlomba-lomba target 1 ton. Betul enggak kira-kira? Tengah-tengah jalan kakinya patah. Bangkrut. Nah, mereka lebih senang ya enggak pasti. Jadilah petani peternak yang pasti. Bukan dikuasai ambisi, tapi punya visi. Visinya apa? Saya kepengen jadi miliarder dari kambing. Saya kepengen jadi pengusaha di sektor kambing. Pengusaha yang tidak akan pernah goyah. Kalau cuma pengusaha digoyah kena angin sedikit hancur selesai. Tapi pengusaha yang tidak pernah goyah. Pengusaha yang tidak pernah goyah itu apa? Settle, kuat. Saya contohkan 20 ekor ini. 20 ekor ini settle enggak kalau ada jagungnya begini? Settle. Kena harga berapapun bingung atau tidak? Tidak, kambingnya itu cuma numpang hidup. Nah, sekarang ini kita tarik ke sini sebagai investasi. Ketika sudah membuat pola dan lancar, pola ini dijalankan. Bapak tolong, yang punya anak SMP atau SMA, ini cita-cita saya membuat program ini Bapak Ibu untuk orang-orang yang ada di desa.
Saya kepengen betul menciptakan miliarder-miliarder di desa. Yang dari nol, yang dari angon. Sehingga ketika dia orang sukses, dia berani berkata di depan mimbar karena sering diundang pasti, saya dulu tukang angon kambing. Loh gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya bisa punya perusahaan. Dan itu cita-cita saya. Bukan pendidikan, tapi kemauan. Di sini Bapak Ibu ilmu ini tidak butuh pendidikan, tapi butuh kemauan. Jadi teorinya 1 menjadi 2, rasional atau enggak kira-kira? Rasional. Susah. Ini banyak susahnya daripada bahagianya. Tapi menurut saya untuk orang-orang sukses-sukses itu ceritanya dulu susah-susah semua kok. Betul ya? Jadi jangan berpikiran ada Santa Claus di bumi, tidak ada, itu bohong itu. Yang ada itu realita, hidup itu perlu perjuangan. Betul ya? 1 jadi 2, 6 bulan. Banyak orang menyepelekan ini. Seandainya kita komitmen selama 6 tahun. 6 tahun lama atau sebentar? Lama. Saya balik, sudah itu berapa tahun? Ada orang, saya sudah ternak kambing Pak, berapa tahun? 10 tahun, berapa sekarang? 10 dulu, 10. Ini, kemana yang lain? Habis di kebutuhan, berarti tidak bisa manajemen. Itu tidak bisa manajemen. Bertani, berternak perlu manajemen. Dan ketika lulus ini Bapak Ibu, saya percaya, saya jamin 100%. Yang dulu kepengen jadi bupati, lo tidak mau jadi bupati habis ini. Karena apa? Mau bikin rakyat yang namanya kambing aja susah, apalagi mikir rakyat yang namanya manusia. Oke ya, ini 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. Ini memang teori Bapak Ibu. Jadi berapa di sini? 4096. Saya kepengen ada orang gila gitu loh Bapak Ibu. Yang mau membuktikan teori ini. Bapak Ibu punya uang 4 miliar gitu kira-kira bisa atau enggak? Dengan kondisi sekarang. Bisa atau enggak bisa kan? Pakai cara apapun dengan cari, sekarang kan susah kan kecuali jual tanah warisan ya. Karena temanya katanya Pak Bambang, Pak ini angkatan tema warisan semua. Jangan dijual tanah warisan. Saya minta tolong jangan dijual, tapi diperbanyak, wajib. Itu wujud tanggung jawab. Ini potensi Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan potensi itu ada probabilitasnya berhasil dan tidak. Tetapi semua jalan itu punya potensi. Seandainya Bapak Ibu ada rel kereta api, goalnya ini ada Jakarta, ini Surabaya seandainya. Kalau dijalani terus setiap hari sampai tidak Jakarta? Kesasar atau tidak? Tidak. Karena ada rel kereta api. Betul ya? Ini relnya, ini jalannya. Ini juga jalan Bapak Ibu. Ini ada jalannya. Kalau bisnis tidak tahu jalan, tidak tahu tujuan, jangan bisnis. Kenapa kok saya katakan jangan bisnis? Bapak Ibu kalau tidak ada rel kereta api ini, jalan Surabaya ke Jakarta, bisa sasar-sasar tidak? Bisa, tapi kalau ada relnya kesasar atau tidak? Tinggal kuat langkahnya aja kan? Betul enggak? Dapat 1 kilo, 10 kilo berhenti tidur di situ, tidur 1 bulan pun enggak masalah. Betul atau tidak? Jalan lagi masih enggak sampai? Masih. Karena masih ada relnya. Yang jadi masalah Bapak Ibu, jalannya enggak ada relnya, jalannya ke Jakarta, enggak tahu arah. Biarpun jalan kenceng, tahu-tahu jatuhnya ke Bandung. Kan bukan Jakarta, betul ya? Nah, ini adalah bisnis yang ada relnya. Seandainya ada orang nekat lah, orang-orang yang tinggal di pelosok, yang di dalam hutan sana. Saya mau keluar jadi miliarder modal dari 1 ekor kambing. Bisa.
Kenapa kok begitu? Zamannya Nabi itu loh, mereka tidak pernah tinggal di kota Bapak Ibu. Tinggalnya di padang gurun. Itu loh bisa. Nah ini konsepnya cuma satu jadi 2 dalam waktu 6 bulan. Ini bukan muluk-muluk, ini gampang. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 6, 4, 1, 28, 2, 5, 6, 5, 12. 1024 2058 2048 409. Seandainya harga kambingnya 1 juta punya 4 miliar 6 tahun kalau hidup. Loh, saya harus katakan jujur kan, kalau hidup. Kalau mati ya dikubur. Banyak orang sering kali protes juga. Loh Pak, kalau sudah banyak terus mati, modalnya 1 saja loh kok protes. Betul atau betul? Loh kan rugi waktu, saya tanya balik. Bapak Ibu pernah sekolah enggak? Setelah sekolah dapat apa? Sudah bayar, betul ya? Dapat ijazah tok loh Bu, enggak berguna ijazahnya kadang-kadang. Betul ya? Bayar enggak? Bayar. Rugi atau enggak sebenarnya? Rugi, dapat ilmu tok kan? Ini dapat ilmu atau enggak? Dapat ilmunya apa? Mati. Mati juga ilmu. Tapi percayalah, pengalaman tidak bisa digantikan. Sehingga ini yang membuat Bapak Ibu menjadi kuat. Kalau Bapak Ibu pelihara sendiri sampai 4.000, mampu atau tidak kira-kira? Enggak mungkin mampu. Berarti kita butuh manajemen. Berarti kita butuh konsep, berarti kita butuh ngajari orang. Kapan kita harus ngajari orang di sini? Setelah 3 tahun, Bapak Ibu lulus. Kalau 1 bisa jadi 64, Bapak Ibu termasuk orang yang lulus. 3 tahun itu lulus apa berarti? SMP. Ini baru SMP. Ini lulus SMP. Setelah lulus ini dirubah komposisinya, 60 itu betina, 4 jantan. Kenapa kok harus dirubah begini Pak? Supaya kita sudah punya penghasilan bulanan. Sudah punya gaji bulanan. Artinya apa? Seandainya ini 60 berarti kita bisa gaji orang 1 bulan 10 juta. Pendapatan 10 juta. Seandainya kita bagi hasil berarti kita 5 juta, petani kita 5 juta. Orang seneng enggak pelihara kambing gaji 5 juta? Di desa gitu pelihara kambing ya 5 juta gajinya, tugasmu melihara kambing 64 sambil ngariti jagung. Setiap hari. Ngaritnya jagung loh, mudah atau susah kira-kira? Mudah. Yang tukang tanam sendiri, yang tukang ngarit, yang pelihara kambing. Kandangnya tidak boleh dibawa pulang kambingnya. Kambingnya di tempatnya Bapak Ibu. Kalau kambingnya dibawa pulang ke rumahnya, wassalam. Nah, setelah lulus di sini Bapak Ibu, ini kan masih ada nih, mulai dirubah. Habis gitu di sini 60 terus, 6 bulan sekali Bapak Ibu punya orang 1. Setiap 6 bulan sekali. Dan di sini setelah 1 tahun dia menghasilkan. Akhirnya kenapa? Seandainya Bapak Ibu lulus SMP, terus ke SMA 3 tahun, berarti di sini Bapak Ibu sudah punya murid 6 orang. Ketika sudah 6 orang, pendapatan rata-rata 5 juta per bulan, anaknya Bapak Ibu punya passive income 30 juta per bulan. Nggak usah 30 juta Pak, punya 64 aja sudah 5 juta per bulan, mahasiswa punya gaji 5 juta per bulan, bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia, orang tua lebih bangga. Nanti ceritanya kemana-mana, anakku itu loh, kuliah mandiri, cuman pelihara kambing. Sayang belum ada merek mobil kambing. Nah dari sini Bapak Ibu akhirnya apa yang kita ciptakan? Kemandirian. Bisa dipahami? Pak ceritanya mudah sekali. Cerita itu harus mudah. Kalau cerita aja sulit itu ujian.
soal cerita. Karena itu sulit Bu ya. Kalau namanya soal cerita itu kan yang paling sulit biasanya. Nilainya kan tinggi. Makanya kalau saya cerita itu yang mudah supaya bahagia. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu mampu atau tidak dilakukan ini konsep ini? Mampu ya. Tapi memang butuh keinginan yang kuat. Butuh kekokohan yang kuat. Saya dulu Bapak Ibu dari 1 sudah sampai di level ini loh. Mati semua. Pada waktu itu terjadi bencana, wabah, penyakit ya kayak PMK beginilah. Ini yang membuat saya kadang-kadang takut. Tetapi ketika saya sudah tahu triknya, dari sana saya bangkit. Dari 1, dari 400-an lebih, mati tinggal 3. 3 ekor itu sekarang sudah ratusan kembali. Tapi dari sana saya memahami betul, beternak bukan bisnis. Jadi ternak di sini hanya numpang menjadi tanggung jawab kita saja. Kalau dengar cerita gini bahagia atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia. Ini investasi atau bukan kalau begini? Berarti lahan jagungnya lebih banyak atau enggak? Lebih banyak, otomatis. Siapa yang kerja? Orang kan? Berarti Bapak Ibu gara-gara pelihara kambing, ada orang tanam jagung. Tahun depannya kambingnya beranak, pelihara lagi, tanam jagung lagi, betul atau tidak? Tahun depannya jagungnya tambah lama, tambah luas atau tidak? Tambah luas, berarti banyak orang yang bekerja enggak? Banyak. Bapak Ibu menjadi orang yang bermanfaat di sana. Yang harusnya dulu cuma 1 ekor, 6 tahun, walaupun tidak jalan ke sini Bapak Ibu, stop di sini. Ini kan setiap tahun beranak toh. Kan mengangkat 1, 2, 3 kan begitu kan. Nah akhirnya Bapak Ibu bisa punya orang 6 di sini. Dalam waktu 6 tahun. Dan hasilnya apa? Yang gara-gara 6 ini, yang pelihara jagung Bapak Ibu bisa sampai 12 sampai 20 orang. Coba hitung, kalau 20 ekor aja 0,3, betul ya? Kalau 60 berarti berapa? 1 hektar. Sudah gampang kalau begini. Saya ulangi, kalau 20 ekor butuh tanah 0,32 hektar, betul ya? 3.200 ya. Terus kalau lahan kita, tanah kita kambing kita sudah 60, berarti tanah kita berapa kali lipatnya? 3 kali lipatnya, berarti 1 hektar. 1 hektar cukup enggak yang kerja 1 orang? Enggak cukup. Orang 2 atau orang 3. Bahkan kalau sama panen semuanya orang 4. Nah, kalau setiap tahun nambah 1, ini kan sekali beranak kan langsung 60 toh Bapak Ibu? Nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Berarti 6 tahun, 3 tahun kita punya 6 orang. Berarti ya 20 orang karyawan kita. Punya pabrik enggak namanya? Punya. Sudah ngeri enggak pendapatannya? Ngeri. Kalau ini aja pendapatan 9 juta, kalau 60 berarti pendapatannya berapa? 27. Kambingnya dihitung enggak kalau begitu sudah? Ya sudah, itu investasi. Nikmati dulu sebentar. Coba dipikir dulu, direnungkan dulu. Banyak orang protes lagi Pak. Loh Pak, kalau semua pelihara kambing, saya sampai punya kambing 200 untuk apa? Jualnya kemana, betul atau tidak? Saya mau tanya buat Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu, 1 kecamatan, ada warung sate enggak? Ada enggak yang warung sate sehari motong 1 ekor? Banyak. Itu besar atau kecil? Kecil. Saya bilang jujur, untuk melayani 1 warung yang setiap hari motong 1 ekor, Bapak Ibu butuh induk 210. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, kalau punya 200 induk, itu cuma mampu melayani 1 warung.
Berarti kalau seandainya di kecamatannya ada 10 warung, berarti berapa induk satu kecamatan? 1000 lebih. Kalau 1000 lebih terus menerapkan pola ini, jagung manis ditanam, ada jagung nanti akhirnya pupuknya jalan semuanya. Ada orang nganggur enggak di desa? Enggak ada. Itulah jadi penyelamat. Itulah jadi penyelamat desa. Kan saya jamin satu kecamatan itu paling enggak itu ada 3 atau 4 warung. Apalagi kalau di kota, percayalah, enggak ada orang pelihara kambing. Karena itu kalau sudah tahu prospek seperti ini, berarti bisnis itu besar di desa atau di kota? Di desa. Selama ini cuma kita buta saja, masih belum dibukakan aja wawasan kita. Dengan konsep seperti ini Bapak Ibu, kita bisa membangun daerah. Mudah atau susah? Mudah. Sebentar, diingat-ingat dulu, diperhatikan dulu, direnungkan dulu, saya sambil minum kopi. Bapak Ibu kalau seandainya bawa minuman ke sini boleh loh ya. Oh sudah ya. Oke, di kambing clear atau belum kira-kira? Bisa jadi miliarder dari sini? Susah atau mudah? Halo, begini. Satu kambing jadi 64, mana 3 tahun. Ini ya 64. 64 ini pendapatannya cuma sedikit, cuma 10 juta per bulan. Betul ya? Tapi dari 64 ini kan kita punya pendapatan yang lain Bapak Ibu. Dari yang namanya jagung. Nah, di sini sudah miliarder atau belum? Sudah. Coba kambing 64 jual semua. Loh, ini saya bahagia ini. Kok Bapak Ibu tertawa ini bahagia ini. Sudah tahu ini aset berarti ya, betul ya? Loh. Iya, kalau ini dijual semua kan ya sudah 640 juta kalau cuma 1 juta. Iya betul ya? Oh 64 juta ya, oh masih jauh ternyata. Dari sini pendapatannya Bapak Ibu bukan di sini, di jagungnya. Pendapatan 20 juta per bulan ditambah 10 sudah ngeri. Sudah bahagia kira-kira ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Kalau ini jagung, sekarang ke ayam. Siapa yang kemarin sudah mulai ayam? Sudah mulai ayam? Siapa di sini yang cara kita? Sudah Pak? Belum? Cara kita sudah? Sudah pakai LRT sudah? 4 ekor. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi berapa Pak? 20. Berapa bulan Pak? 4 bulan. Sudah dicoba telurnya yang pakai kuteja Pak? Sudah diangkat sudah pernah direbus Pak? Oh kurang gemuk, nanti saya ajari, baik. Siapa kemarin yang sudah ngetes telurnya dibanting bisa mental kayak karet? Oh ini ya, nah itu. Betul ya Mas ya? Enggak bohong ya? Baik. Bapak Ibu, kalau cuman pelihara ayam, semua orang bisa. Betul atau tidak? Tetapi cara kita pelihara ayam supaya kita punya pasar yang khusus harus berbeda. Apa yang membuat BSM, Bapak Ibu saya katakan ini sekarang saya promosi sedikit tentang BSM. Yang saya buat, yang saya ajarkan semua berbeda. Telur bukan hanya telur. Kalau cuma telur biasa, semua orang bisa buat. Tapi telur yang Bapak Ibu betul-betul lakukan dengan cara kita. Apalagi sudah dikasih katalis booster, kasih booster feed gitu ya. Terus ditambah kuteja. Telur itu Bapak Ibu rebus, Bapak Ibu jatuhkan kayak bola. Mantul. Pernah ngerebus telur terus dijatuhkan terus mantul? Belum, pecah. Kenapa kok bisa mantul? Kandungan di putih telur tertinggi adalah albumin.
Albumin itu kayak karet Bapak Ibu. Albumin itu bersifat kayak spon. Itu adalah nutrisinya apa? Nutrisinya hati, nutrisinya liver. Kenapa saya harus membuat telur ini? Bukan saya yang buat. Saya minta tolong Bapak Ibu yang buat telur ini. Karena apa? Zaman sekarang anak-anak muda hobinya begadang. Siapa di antara keluarganya Bapak Ibu yang sering kali ngeluh, saya sakit perut, perutnya sebelah atas, sebelah kanan. Siapa yang hobi begadang di sini ada? Coba perutnya sebelah kanan ditekan. Rasa Pak ya? Ini Pak ya? Pekerjaannya begadang Pak, bukan? Iya. Nah kalau ini perutnya ini sering kembung, sakitnya sebelah sini, kalau ditekan kemeng Bapak Ibu, itu namanya fatty liver. Dan ini akan menjadi penyakit terbanyak habis ini. Keluarnya yang utama, kenapa ya saya sering masuk angin ya, kenapa saya sering mual ya, kenapa di sini sesek ya, sampai ke dada sesek, akhirnya keringet dingin. Obatnya sepele, albumin. Coba suntik ke rumah sakit. Sekali suntik 800.000 Bapak Ibu. Enak mana? 800.000 dipakai suntik atau beli telur harga 3.000? Telur. Tapi pertanyaan lagi, beli di mana telurnya? Paham maksud saya? Saya punya pasien banyak sekali, jutaan pasien saya. Ketika saya ngomongin ngobati orang Bapak Ibu, saya selalu ngobati dengan makanan. Seandainya orang jantung, Pak jangan makan, kan gitu kan, yang berlemak, yang asin, terus habis gitu yang tidak boleh mengandung gula, sudah. Terus minta tolong, setiap hari wajib buat wedang jahe sama lemon, pagi hari makan bekatul, ini kan simpel. Pertanyaan berikutnya, beli bekatul yang organik di mana? Orang pasti tanya ke saya, Pak saya beli di mana? Saya dulu buat Bapak Ibu, karena sudah tidak ada waktu saya sudah tidak buat. Buat sendiri gitu. Buat sendiri saya suruh cari ke selepan. Tahu kotoran di selepan, dia tidak jadi makan. Nah terus yang kedua sepele sudah. Jahe, lemon, itu susah kadang-kadang nyarinya. Nah dari sana saya mikir, apalagi orang sakit kanker. Orang sakit kanker sekarang banyak atau sedikit? Banyak. Orang sakit kanker makannya, makan singkong, makan tomat, makan kelor, makan sayur-sayur yang bebas pestisida. Yang tidak boleh pemutih, pewarna, penyedap, pengawet. Nah, mereka akhirnya bertanya lagi, Pak beli di mana sayurnya, beli di mana tomatnya. Saya juga bingung. Ibu daerah mana? Seandainya dia daerah, tidak usah jauh-jauh lah, daerah Jawa Barat gitu aja. Saya mau ngarahkan kemana Bapak Ibu? Beli di mana? Saya juga tidak tahu, saya tidak tahu Jawa Barat. Betul atau tidak? Tetapi ketika Bapak Ibu nanti ada, Bapak Ibu mau membuat ini semua, saya akan merekomendasi alamatnya Bapak Ibu. Tolong beli ke sana, tolong beli ke sana, tolong beli ke sana. Karena saya tidak mampu melayani. Seandainya orang sudah sakit terus habis gitu makanannya beracun, kira-kira sakitnya tambah sembuh atau tambah parah? Tambah parah. Nah dari sanalah saya betul-betul minta tolong ke Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi jawaban-jawaban para pasien yang sakit. Seandainya nanti dari komunitas BSM ini Bapak Ibu punya ayam semuanya. Seandainya nanti, enggak apa-apa ya, seandainya besok-besok saya akan upload namanya Bapak Ibu di Google Map gitu, boleh enggak? Boleh ya. Jadi nanti seandainya ada nyari di sana biar ngetik sendiri gitu loh ya. Mitra BSM nyebutnya kan gitu nanti. Jadi seandainya butuh telur, butuh apa, enggak ke pusat lagi. Gitu ya, mantap Pak ya. Mudah-mudahan. Saya mohon dukungannya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, itu goal kami. Kita jadi jawaban. Tapi perjanjian ya, jangan dijual mahal-mahal. Jangan aji mumpung. Kita ingat baik-baik, Pak Kabit tadi sebut di awal. Tani adalah tawakal, niat ibadah. Jadi pertanian ini hanya wujud ibadah saja. Kalau Bapak Ibu sampai di sini dulu, sebelum saya lanjutkan cerita lagi. Ceritanya tadi main-main atau serius kalau begini kerjanya?
main-main tapi serius gitu ya. Tapi kelihatannya bahagia enggak kalau bertani seperti itu? Bahagia. Insya Allah Bapak Ibu, ketika program ini dilakukan step by step, dinikmati prosesnya, bahagia isinya. Dan nanti itulah yang akan menular. Oke, saya lanjutkan ke jam berapa Pak? Saya sampai 2:30. Kurang satu materi ini ya, oke ya. Sekarang kita masuk di ayam. Ayam 10 plus 1, bolehlah plus 2. Plus 1 boleh, plus 2 boleh. Tapi konsep saya plus 1, biar enak. Soalnya kenapa sih Bapak Ibu kok plus 1? Karena ayam saya dulu cuma 10 plus 1. Nah, jadi ini Bapak Ibu, saya hitung plus 1 standarnya. Kalau orang selalu berpikir, punya ternak wajib sediakan pakan, itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu mau disebut sebagai orang bertanggung jawab, kalau melihara sesuatu, jangan sampai kelaparan. Yang membuat ternak ayam paling sering bangkrut Bapak Ibu, saya tunjukkan. Banyak kan komentar di YouTube ya, oh iya enggak ada penyakit, nanti kalau pas musim aratan habis semua, kan gitu kan. Percayalah, punya saya enggak pernah habis semuanya. Yang mati ada, matinya biasanya karena dibully sama teman-temannya. Atau kalau enggak gitu kecepit. Kalau kecepit itu kan enggak ada yang tahu ya. Nakal sendiri. Nah, ayam ini Bapak Ibu, ketika 10 plus 1, ini dari LRT. Pernah tahu ayam ya? Betul ya? Ayam itu telurnya berapa banyak? 10. Semua bagus atau enggak? Ada yang jelek, ada yang layak ditetaskan. Telur itu ada yang bulat ser, ada yang lonjong sekali, ada yang oval. Nah, betul ya. Yang dipilih, yang ditetaskan yang mana? Oval. Ini diafkir. Diafkirnya tolong dimasak. Kalau masak tolong dibeli. Jangan ayam dikasih uang ya, enggak mau. Dibeli untuk apa? Untuk beli pakan. Supaya apa Bapak Ibu? Ayamnya tidak berhutang budi ke Bapak Ibu. Jadi ayamnya ini makhluk yang merdeka, sayang lunas. Nah, ini konsep. Ini nanti konsep Bapak Ibu. Ini nanti ke depan Bapak Ibu akan betul-betul menjadi orang yang merdeka, tidak pernah mau berhutang, tidak mau menyusahkan orang. Ini konsep yang kita ajarkan. Jadi ini untuk pakan. Seandainya 10 ekor ayam pakannya sehari, anggap aja karena 2 kilo, jadi kita kasih 1 kilo dedak. 1 kilo dedak berarti berapa harganya? Anggap aja 4.000 gitu ya. Setiap hari 4.000 untuk dedak. Kali 30 ketemu berapa? 120.000. Nah, ayam itu telurnya kan cuma 10 Bapak Ibu, betul ya? Ayam kampung murni ya. 1 bulan berarti telurnya cuma 100. Betul ya? Yang kita tetaskan separuh. Dibagi 2, tinggal 50. 50 itu untuk gantinya pakan. Yang 50 untuk ditetaskan. Ditetaskan kira-kira netas semua atau tidak? Tidak. Anggap aja netas cuma 40 karena sudah diseleksi. Oke, ini clear-nya. 10 ekor ayam menghasilkan 40 telur, 40 anakan tiap bulan. Tapi syaratnya ini sudah pakai mesin tetas. Jadi saya sudah tidak jelaskan pakai yang tradisional, ini pakai mesin tetas. Nah, sekarang pertanyaannya satu, Pak, kalau 10 pakai limbah rumah tangga dengan dedak, makanya cukup. Sekarang setiap bulan kita nambah 40 ini populasi baru. Berarti kita harus tanam apa Bapak Ibu? Jagung. Wajib atau tidak? Wajib. Berarti kita harus siapkan jagungnya dong. Kita planning. Setiap bulan ayam kita nambah 40. Nah, kita langsung hitung Bapak Ibu sampai 6 bulan.
Berarti induk kita berapa kalau 6 bulan? 40, ini kan bulan pertama 10 ya. Ini kan bulan kedua berarti bulan ketiga ya Bapak Ibu ya. Bulan ketiga 40, bulan keempat 40, bulan kelima 40, bulan keenam 40. Itu 2, 3, 4, 160 dibagi 2. Yang jantan dijual untuk buat kandang. Nah, sisa 80 ekor. Sudah. 80 ekor tolong diseleksi lagi, sisakan di sini induk cuma 50. Jangan lebih dari 50 dulu. Itu level aman. Saya konsepnya di angka 50 Bapak Ibu. Kalau 50 berarti telur yang ditetaskan tiap bulan berapa? Iya, betul ya. 50 kali 4 ya, sorry. Sama dengan 200 per bulan. Oke. Nah, kita stop di 50 dulu. Kita punya penghasilan per bulan 200. Berarti satu siklus 4 bulan berapa ekor? 800. Oke. Goal kita produksi 800 dikalikan untuk membuat ayam 1 kilo, kita butuh pakan kalau jagung butuh 4 kilo. Berarti dikalikan 4. Ketemu berapa Bapak Ibu? 3,2 ton per bulan. Nanti kita harus buat jaga-jaganya segini. Sekarang kita harus, bukan per bulan ya ini ya. Per bulan cuma 200 ya. Per siklus berarti per bulannya ini per 4 bulan. Oke. Jagung yang kita kembangkan adalah jagung Madura. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup. Kenapa saya pilih jagung Madura? Siapa yang sudah petani jagung di sini ada? Pernah tanam jagung ada? Jagung apa Pak yang ditanam? Hibrida, bukan? Jagung ketan. Enggak, ketan hitam atau putih atau kuning? Putih ungu. Nah, daerah mana berarti? Oh, Pati. Ada ya, masih ada ya? Baru tanam, baru jenis baru. Lokal atau hibrida? Oh, hibrida. Nanti kalau lokal tolong kembangkan. Ada yang kena bule enggak Mas? Ada juga ya. Baik. Siapa yang pernah tanam jagung hibrida di sini ada? Jagung apa Pak? Pionir. Kena bule enggak Pak? Ada juga ya. Nah, gimana? Ulat gerayak, baik. Kalau untuk jagung Bapak Ibu yang saya sarankan adalah jagung Madura. Karena apa? Konsep kita adalah kemandirian. Termasuk di dalam kemandirian benih. Kalau jagung hibrida Bapak Ibu tidak bisa diturunkan. Begitu diturunkan hasilnya anakan pasti kacau balau. Tetapi kalau pakai jagung lokal memang kita akan pilih menjadi benih. Nah, saya jelaskan dulu ke ayam dulu. Karena saya setiap panen 4 bulan sekali itu saya butuh 3,2 ton. Jagung hibrid Madura ini umurnya cuma 2 bulan Bapak Ibu. Berarti setiap 2 bulan butuh berapa ton? Nah, ini saya kasih teori jagung. Pernah tahu ya teori jagung ya, yang di YouTube kan? Kalau Bapak Ibu mau jadi bupati modal 1 kilo jagung boleh. Sudah dengar kan teorinya kan? Sudah hafal kan? Coba bayangkan, jagung itu disepelekan atau tidak? Sepelekan. Tapi siapa yang tekun, siapa yang serius, dia bisa jadi pemimpin. Konsepnya begini, 1 kilo menghasilkan 100 kilo. 100 kilo itu dari mana? Begini, Bapak Ibu tahu tongkol jagung? Kalau nganggur tolong dihitung berapa biji. Itu dulu bibitnya berapa? Enggak, bibitnya berapa biji? 1. Keluarnya 1 tongkol, betul kan? Coba dihitung, 1 tongkol berapa biji? Nah, itu lebih dari 200, betul atau tidak? Kita buat terjeleknya, 1 keluar 100. Itu kan sudah jelek, betul ya? 1 keluar 100. Nah, sekarang Bapak Ibu,
1 meter kita tanam anggap aja isi 10 tanaman. Setuju, oke? Oke. Ini rumusnya 1 meter persegi sama dengan 10 tanaman. Nah, untuk jagung Madura, ini nanti cara ngitungnya begini. Cara ngitungnya, nanti saya akan tunjukkan teorinya dulu. Kalau 1 jadi 100 rendah atau tinggi? Rendah. Kita buat yang paling rendah supaya tidak bisa direndahkan lagi. Ini untuk menghindari jatuh Bapak Ibu. Jatuh itu kenapa bisa jatuh? Bukan. Kenapa orang bisa jatuh? Karena masih tinggi. Kalau sudah di bawah bisa jatuh atau tidak? Enggak, karena enggak naik apa-apa, betul kan? Nah, bangun itu dari yang tidak bisa jatuh lagi, terendah. Perkara nanti ke depan jauh lebih bagus itu alhamdulillah, itu syukur. Jadi saya akan mulai dari 1 kilo menghasilkan 100. 100 Bapak Ibu minta tolong, ketika tanam ada yang tinggi ada yang rendah enggak? Cari yang paling tinggi, jangan dipanen. Jadi ketika panen, yang panennya rendah dulu, selesai semuanya yang rendah, baru yang tinggi dipanen. Tujuannya yang tinggi dipanen untuk apa? Dijadikan benih. Sehingga apa? Ke depan genetiknya jagung akan baik. Saya belum ngajari yang ke perkawinan hilang, ini perkawinan lokal sejenis. Supaya apa? Jagungnya cuma lebih bagus gitu aja. Nah, ini kita ambil 10 kilo, ini bulan pertama. Panen berarti bulan keberapa Bapak Ibu kita tanam lagi? Bulan ketiga. Jadi benih berapa? 10. Menghasilkan berapa? 1 ton. Bulan kelima 100, betul ya? Menghasilkan 10 ton. Bulan ke-7 1000 menghasilkan 100 ton. Bulan ke-9 10 ton menghasilkan 1000 ton. Bulan ke-11 100 ton menghasilkan 10.000 ton. Seandainya harga jagung 4.000 saja, berapa uangnya? 40 miliar. Sudah cukup kan untuk maju bupati ya? Butuh waktu berapa bulan? Setahun. Coba bayangkan, ada petani terus sambat miskin, kira-kira cocok atau enggak? Nah, sabar. Kan belum. Tanahnya berapa luas? Betul atau tidak berarti? Tanahnya di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanam 1 kilo butuh tanah enggak? Punya enggak? Punya tanah warisan. 1 kilo itu 2.000 batang Bapak Ibu. 2.800-an sampai 3.000 deh. 3.000 batang. 3.000 batang kalau dibagi 10 berarti luasnya berapa? 300 meter persegi. Masih punya kan kalau cuma 1 kilo? Kalau punya cuma untuk benih 1 kilo, tanam aja yang 1 kilo. Jangan dipikir yang lainnya. Terus yang kedua, ketika sudah dapat 100 kilo, Bapak Ibu kan dapat yang terbaik nih 10 kilo. Luasnya di sini anggap aja 300 meter. Di sini butuh 3.000 meter. Betul ya? Ini tinggal nambah terus Bapak Ibu. 3.000 jadi 30.000, jadi 300.000. Nah ini berarti 3.000 ya 3 juta ya, betul ya? Jadi 30 juta. Nah sudah. Bapak Ibu kan tidak mungkin punya tanahnya semua. Pasti atau tidak? Pasti. Karena itu butuh jiwa pemimpin. Kalau tidak punya jiwa pemimpin, jangan harap jalan. Wong ngurus diri sendiri aja tidak bisa, apalagi ngurus orang, betul atau tidak? Sekarang saya balik. Orang tanam jagung hari ini, untung atau rugi? Banyak yang untung atau banyak yang rugi? Banyak yang rugi. Kenapa mereka rugi? Beli bibit, beli pupuk, bayar tenaga, betul atau tidak? Kadang-kadang
kembali untuk beli bibit, beli pupuk aja sudah seneng atau enggak petani? Seneng, padahal tenaganya lo enggak dibayar. Betul atau betul? Nah, itu kondisi di lapangan. Yang perlu Bapak Ibu buktikan adalah Bapak Ibu bisa bertani dan pasti untung. Bagaimana caranya bertani dan pasti untung? Semua tidak boleh beli. Tenaga sendiri, bibit sendiri, pupuk sendiri, pasti untung atau tidak? Pasti untung. Besar atau kecil itu relatif, betul atau tidak? Nah, sekarang kita kembalikan ke konsepnya. Kalau petani di luar sana banyak yang rugi gara-gara bertani, Bapak Ibu, saya minta tolong. Ajari mereka tani yang benar dengan konsep yang saya sebut dengan pertanian syariah. Apa sih pertanian syariah? Pertanian syariah adalah pertanian yang saling menguntungkan. Bukan mengatasi masalah tanpa masalahnya pegadaian, tapi betul-betul mengatasi masalah tanpa masalah berikutnya. Caranya bagaimana? Petani punya lahan tidak? Petani yang punya lahan modalnya cuma dua, lahan dan tenaga. Tenaganya cuma tenaga tanam dan tenaga pemupukan bersih-bersih. Tenaga panen Bapak Ibu. Panen Bapak Ibu wajib. Jangan panen petani, nanti ditebaskan. Iya, ini harus siap-siap ya Pak ya. Jadi panen itu harus Bapak Ibu. Tujuannya adalah apa? Ketika dipanen, tebonnya Bapak Ibu bawa pulang. Tebonnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk pakan sapi. Hasilnya dibagi dua, 50-50. Seperti misal, seandainya petani punya lahan kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Berarti benihnya berapa kilo Bapak Ibu? Oh, lebih lah. Minimal di sini anggaplah 60 kilo. 60 kiloan benihnya. Lah kalau benih 60 kilo keluarnya berapa ton? 6 ton. 6 ton dibagi 2, punya petani 3 ton, punya kita 3 ton. Nah, kalau punya kita 3 ton, punya petani 3 ton, 3 ton kali 2, 4.000 aja paling rendah. 12 juta. Petani untung atau rugi? Untung. Karena apa? Enggak modal sama sekali. Bapak Ibu dapat 12 juta, untung atau rugi? Untung. Bibitnya punya sendiri, pupuknya punya sendiri, bonusnya sapi. Nah, konsepnya bagaimana? Batang jagung dibawa pulang Bapak Ibu untuk pakan sapi. Keluarnya pupuk, pupuk dibawa ke sawah. Pupuknya gratis atau tidak? Gratis. Bapak Ibu masih dapat bonus. Bonusnya apa? Jagung. Jagungnya untuk dijual jagung atau dijual ayam? Dijual ayam. Kalau 1 bulan saya butuh 1,6 ton, sedangkan 1 hektar keluar 3 ton, berarti lahan berapa yang dibutuhkan? Wah ini Pak, saya ini kesini belajar pertanian loh Pak, jangan. Butuh 1,5 hektar. Betul atau tidak 1,5 hektar? Ini kan 2 bulan. Ini kan 2 bulan sama. Umurnya kan sama. Berarti 3 ton dibagi 2. 1,5 hektar lebih sedikit lah. Jadi kalau ditanya orang, saya mau pelihara ayam 50 induk dengan target produksi 200 per bulan, berarti saya harus siapkan tanah sebanyak 0,5 hektar. Nah, sekarang dibalik. Kalau Bapak Ibu kepingin jadi miliarder dari ayam dengan induk sampai 1.000 ekor, supaya bisa produksi berapa kalau 1.000 ekor? 1.000 dikalikan 4, ketemu 4.000 per bulan Bapak Ibu, berarti butuh pakan berapa luas? Kali 20, berarti kali 10 hektar. Loh Pak, siapa yang tanam? Rakyat. Bapak Ibu jadi bosnya di sini. Oke Bapak Ibu silakan praktek dulu. Saya sudah diusir kalau sudah begini kan ini.
Praktek kita di belakang ya, di kolam renang ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak KB habis ini di sana. Saya minta tolong nanti setelah praktek Bapak Ibu ada break. Break saya minta tolong segera pulang, jangan ngobrol, tidur. Istirahat ya. Nanti malam kita ketemu sampai setelah makan malam kita kelas sampai jam 11 sampai jam 12. Peraturan di sini usahakan dilarang sakit. Monggo praktek. Yang saya. Ayo yang muda ini ya.